Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Walaupun terbanyak partai dalam kabinet ini, tapi seakan-akan menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada banyak hal yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk di kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR, Wongsonegoro, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali Wongso Arifin, karena pada masa kabinet Ali Sastro Amijojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada tanggal 1 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap berperan sebagai oposisi Partai Nasional Indonesia. Salah satu programnya adalah mengembalikan kembali kewibawaan moral pemerintah, di mana dimaksud sebagai kepercayaan Angkatan Darat serta masyarakat kepada pemerintah. Latar belakang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap untuk menggantikan Kabinet Ali Wongso pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Wongso jatuh karena penangkalan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat menggantikan Bambang Sugeng. Akhirnya, wibawa pemerintah jatuh pada Angkatan Darat. Lalu Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap untuk menjadi formatir kabinet pengganti. Kabinet ini resmi dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1955 dan berdasarkan dengan keputusan Presiden nomor 141 tahun 1955, lalu mulai bekerja pada tanggal 12 Agustus 1955. Susunan kabinet. Menteri Luar Negeri, Ide Anak Agung Gede Agung. Menteri Dalam Negeri, R. Sunarjo. Menteri Pertahanan, Burhanuddin Harahap. Menteri Kehakiman, Lukman Wiradinata. Menteri Penerangan, Syamsuddin Sultan Makmur. Menteri Keuangan, Sumitro Jojo Hadikusumo. Menteri Perekonomian, LJ Kasimo. Menteri Pertanian, Muhammad Sarjan. Menteri Perhubungan, Hak Lao. Menteri Muda Perhubungan, Asyarudin. Menteri Pekerjaan Umum, Panji Suroso. Menteri Buruhan, Iskandar Teja Sukmana. Menteri Sosial, Sudibjo. Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, RM Suwandi. Menteri Agama, Muhammad Ilyas. Menteri Kesehatan, J. Laimena. Menteri Agraria, Gunawan. Menteri Negara, Abdul Hakim. Menteri Lalu Sutomo dan Gumala Ajaib Nur. Program kerja. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program kabinet yang berhasil adalah
meningkatkan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini berhasil cukup baik. Dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur. Harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. Yang kedua, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Yang ketiga, berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap angkatan darat. Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah karena ditentukan sudah selesai dengan terselenggaranya pemilihan umum tahun 1955. Dengan terselenggaranya pemilihan umum, maka tugas kabinet ini dianggap selesai dan kabinet dibubarkan. Dan kabinet dipilih dari pemilihan umum.